Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, kita suruh matikan dulu itu gerenda. Nah ini teman-teman, kalau kita buat konten siang hari di sini, ini siang ya. Ini pasti berisik di sini teman-teman. Jadi kita mau nggak mau ini harus memberhentikan yang kerja dulu nih supaya penjelasannya lebih detail ya. Nah ini kita mau informasi. Kemarin kan saya sudah janjikan di video sebelumnya itu untuk menginformasi teman-teman yang mau nyeting unit, maksudnya beli laras sekalian disettingin gitu ya. Nah ini kita kasih gambaran ya, pegangin lagi. Senternya mana tadi? Nah ini kita mau jelasin teman-teman. Jadi chamber apa aja sih yang bisa dipakai untuk slug? Itu sebenarnya semua chamber itu bisa teman-teman. Ya, semua chamber itu bisa. Yang penting pemaksimalannya itu wajib bisa gitu ya. Jadi wajib harus dimaksimalkan karena chamber bocap itu rata-rata datang itu pasti dia dengan spesifikasi yang berbeda-beda. Ada yang manonya di sini, ada yang manonya di bawah, ada yang manonya di extension. Nah itu semua itu nanti dia ada kekurangan dan kelebihannya teman-teman. Jadi kita ambil contoh bocap yang ini ya. Ini mano di samping. Mano di samping ini dia mau nggak mau lubang di sini ini pasti kecil teman-teman. Coba disorot lubangnya. Lubangnya disorot, minta tolong lubangnya disorot sebentar, saya fokusin. Nah itu teman-teman, ini lubangnya ini kalau nggak salah cuman 6 mili apa 7 mili ya. Kalau dibanding dengan black lava itu sangat jauh teman-teman. Nah ini matabornya yang ini ya, kita ambil 7 mili teman-teman. Nah 7,5 nggak masuk kayaknya, tuh nggak masuk 7 mili. Nah jadi gitu teman-teman, ini lubang transfer 7 mili. Nanti langsung kita videoin ya ini ya. Nanti mungkin diputus dulu, dipasang dulu, nanti langsung kita videoin ini tembus di berapa fps nya ya gitu ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman, jadi sebenarnya semua chamber itu bisa. Yang penting gini teman-teman, saya minta syaratnya itu untuk dipasrahin ke kita. Jadi supaya kita bisa mencari top performa maksimalnya si chamber ini, itu wajib dipasrahin ke kita. Kita ambil contoh seperti ini ya. Ini chambernya kan kecil, ya kan? Nah, lubang transfer kecil, chamber kecil, terus yang di atas ini pun juga kecil nih. Nah, di sini juga kecil. Ini mau nggak mau, ketika nanti dia dibatasi pakai regul, ya, ketika dia dibatasi pakai regul, itu mau nggak mau volumenya nanti kecil teman-teman. Walaupun ibaratnya di sini sudah ditambah plenum nih ya, ditambah plenum. Cuman kan naiknya ke atas, lubang yang di bawah ini. Nah ini. Lubang yang di bawah ini dia naiknya ke atas itu lubangnya cuman kecil teman-teman, kalau nggak salah 4 mili kalau nggak salah. Nah ini nih kelihatan nggak, coba di ini apa namanya, disorotin. Nah itu ada lubang kecil pokoknya di sini nih. Itu untuk nyambungin antara lubang yang ini sama yang ini, itu lubangnya kecil banget. Oke, lihat nggak sih, lo sorot di lubang itu. Nah itu tuh teman-teman, tuh itu yang ini nih, yang ini di dalam itu. Nah itu teman-teman, lubang itu dia terlalu kecil teman-teman. Jadi walaupun ibaratnya di sini dikasih volume yang besar di bawahnya ini, untuk naik ke atas itu performanya kurang teman-teman. Karena valve itu kan di sini ya, valve itu di sini, terus di sini ada per valve membuka tutup anginnya, terus di sini tampungannya kecil ya kan, tadi naik ke atasnya kecil. Ruang tampung terbesarnya adanya di luar, ada di plenum ini. Jadi dia nanti kurang mumpuni untuk mendorong performanya ya. Sedangkan slug ini rata-rata dia maunya ini kenceng teman-teman. Jarang slug yang mainnya 800 fps, itu jarang ya. Nah jadi cara ngakalinya begini teman-teman. Saya saranin untuk teman-teman itu wajib chamber ini dipasrahin ke kita. Yang penting nanti speednya bisa kenceng. Nah biasanya kita nanti cari cara, kalau seandainya pengen kenceng, yang paling utama itu kalau chamber-chamber kecil gini, yang pertama itu ininya, ini wajib diganti dari bawaannya yang ini ya. Ini kan cuma tutup bawaannya nih. Nah ini nanti dia ruangan di sini terlalu kecil teman-teman. Ruangan ruang ledaknya lah, katakan ruang ledaknya itu terlalu kecil. Ini kita copot, kita ganti extension. Jadi dia nambah volume teman-teman. Ya, nambah volume. Kenapa kok pakai extension mas gitu? Karena kalau plenum di bawah itu percuma teman-teman. Kalau untuk chamber yang ini ya percuma. Kenapa? Karena dia
ruang tampung terbesarnya itu ada di bawah, itu disekat dengan lubang kecil. Jadi dia ketika ditembakkan itu kan dia kan hanya berapa ya, kayaknya nggak sampai 2 detik ya, 0, sekian detik gitu kan ketika palep itu buka. Jadi naiknya angin ke sini itu lambat teman-teman, jadi nggak seberapa bisa dorong performanya. Tapi kalau dia anginnya langsung adep-adepan kayak gini, ini valve di sini ruang ledaknya dia lumayan kenceng anginnya, begitu dibuka ya angin yang di sini ini nggak ada hambatan lagi karena nggak ada lubang kecil sekat di sini tadi yang saya tunjukin, yang kecil di dalam sini tadi ya. Nah jadi gitu teman-teman. Jadi kalau seandainya ngirim chamber nih, Mas saya minta settingin, nah cuman ada penambahan ini nggak mau karena saya pengennya standar aja, atau dikasih plenum nggak mau. Nah itu nanti untuk mencari top performanya saya nggak bisa maksimal teman-teman. Jadi gitu ya gambarannya. Jadi intinya chamber-chamber yang kayak gini itu tetap bisa. Sama lubang transfer itu nanti biasanya kalau di sini saya wajib saya besarin karena ini pasti lubang transfer bawaannya itu kalau nggak salah 4 mili kalau nggak salah. Nah, kecil ya mana. Ini belum ya, ini belum dikerjain ya lubang transfernya. Nah itu belum dikerjain teman-teman, itu kalau nggak salah masih 4 mili kalau nggak salah, nggak nyampe ya. Nah ini, nah cuman kita di sini nggak ngerusak drat teman-teman. Jadi drat itu tetap dia masih bawaannya dari pabrik. Yang kita besarin lubang transfernya aja. Coba pegang, tolong pegang, saya zoom dulu. Nah bisa dilihat ya sama teman-teman ya. Ini lubang transfernya sudah saya besarin. Ini kalau nggak salah di ukuran 5,5 kalau nggak salah, 5,5 atau hampir 6 mili. Tapi drat atasnya ini dia tetap standarnya, jadi saya nggak ganti karena saya punya pisau khusus ya. Nah ini masih standar, ini masih standar, ukurannya masih sama ya, jadi nggak ngerusak ini area luarnya. Yang saya besarin juga dalam, dan sebelum saya sebelum saya besarin saya ngoreksi dulu teman-teman, karena di dalam sini itu ada seal. Kalau dia sealnya itu sudah mepet, itu saya nggak berani besarin. Tapi kalau sealnya itu masih jauh, insya Allah masih bisa teman-teman. Jadi performa chamber ini insya Allah akan meningkat ya gitu. Oke, gambarannya seperti itu ya teman-teman. Kemungkinan ini saya stop dulu. Nanti ketika saya sudah rakit, nanti kita tunjukin ya chamber sekecil ini ya, sekecil ini nanti mampu dorong mimis itu standar aja dulu lah ya, 14 grain ya, 14 atau 13 grain itu mampu di berapa fps. Oke, kita lanjut, kita pasang ya teman-teman. Ya ini setelah di-upgrade. Kalau sebelum di-upgrade-nya sayangnya kita nggak videokan teman-teman. Ini sudah beres masalahnya. Sudah beres di-upgrade. Jadi kita langsung tes aja lah. Intinya gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Terima kasih. Nah ini teman-teman, ini langsung kita cek ya. Kita siapin mimis 13 grain, 14 grain sama 15 grain. Nah ini kita coba dulu dari yang 13 grain ya. Kita coba dari yang 13 grain. Dia mampu naik di top speed berapa ya. Ini kita mulai dari krono 0 ya. Grainnya 1025, chambernya kecil nih teman-teman, kecil banget. Volumenya tadi sudah kita tunjukin ya. Oke, ini yang 14 grain. (1006). Oke, yang 15 grain. (974). Oke, matiin, kita bawa ke sana karena berisik di sini ya. Ada yang lagi kerja teman-teman. Nah jadi gambarannya gitu teman-teman. Jadi kalau chamber sudah dipasrahin ke kita, insya Allah kita cari top speednya itu tetap bisa ketemu ya. Maksudnya bisa dapet lah gitu. Terus itu nanti tinggal kita cek akurasinya gitu. Kalau untuk top speed itu sudah umum, sudah maksudnya sudah ya, kalau ukuran chamber kecil ini sebenarnya itu sudah sangat mumpuni, apalagi kalau pakai 12 grain ya, mungkin bisa tembus 1050 atau bahkan 100 ya. Ini kita tadi ngeceknya pakai 13, 14 sama 15 ya. Nah gambarannya gitu teman-teman. Jadi chamber sekecil ini saya katakan ini yang paling kecil ya. Ini yang paling kecil karena walaupun bodinya dia besar, ini volumenya kecil teman-teman. Rata-rata yang pakai mano samping seperti ini pasti kecil, pasti di sini kecil. Karena kenapa? Karena mano ini dia nanti butuh ruangan untuk duduk teflon teman-teman.
butuh ruangan untuk duduk teflon, kan ini manu ini dibor. Nah, dibor gini. Nanti kedalamannya itu ngikutin sidrat ini. Jadi dia itu harus ada dudukan teflonnya. Kalau ada dudukan teflon di dalam, mau nggak mau lubang di dalam ini harus kecil, jangan sampai numbur si lubang ini. Kalau sampai numbur lubang ini, nanti dia nggak ada tempat dudukan teflon dan itu sering bocor gitu teman-teman ya. Nah jadi chamber si kecil ini, mohon maaf tadi ya teman-teman, tadi mati kepencet kesenggol ininya. Nah ini chamber si kecil ini mampu ya teman-teman untuk main slug. Nanti kita langsung kontenin aja, mungkin di video berikutnya nanti kita tunjukin akurasinya nih untuk senapan ini. Yang jelas kalau top speed tadi mampu, tinggal kita cari cocok mimisnya aja. Nah terus untuk berikutnya itu harga teman-teman ya. Jadi untuk harganya itu kalau sekalian setting seperti ini ya, itu nanti larasnya itu kita kasih yang harga 900.000, terus settingnya itu 400.000 teman-teman. 400.000 itu nanti mencakup apa namanya mimis di sini untuk ngetes, terus angin, terus seal nanti yang kemungkinan di dalam chamber ini sudah tidak layak itu pasti kita ganti, terus sama jasa ya, jasa itu 400.000 itu sebenarnya untuk gantiin apa namanya alat yang dipakai sebenarnya gitu teman-teman ya. Nah terus cuman nanti kalau seandainya ada tambahan seperti ini, extension valve, terus ada tambahan plenum, itu dihitung berbeda. Untuk plenum ini nambahnya 150.000, untuk extension sama aja 150.000. Tapi kalau untuk area chamber yang dibesarkan ini, yang di apa namanya lubang transfernya dibesarin, itu sudah termasuk yang 400.000 tadi teman-teman. Jadi sudah sangat murah, sangat ekonomis ya. Terus akurasinya nanti dites di video tes akurasi itu wajib. Terus barang nanti dari sini kita garansi ya, kita garansi 100%. Intinya kalau yang kita kerjakan itu kita garansi, kayak seandainya contohnya ini plenumnya, ini extensionnya, itu kita garansi ya, larasnya kita garansi. Tapi kalau chamber itu garansi dari pabriknya, jadi gitu ya teman-teman ya. Oke, harga sudah kita sebutin tadi. Jadi totalnya itu 1.300.000, itu tidak termasuk ini ya. Tinggal nanti teman-teman mau nambah apa enggaknya itu nanti disesuaikan aja, tergantung chambernya teman-teman sebenarnya. Nah jadi gambarannya seperti itu. Harga 1.300.000 itu sudah termasuk setting dan laras dan bubut dan jasanya gitu ya teman-teman. Jadi laras 900, jasa 400.000. Oke, mungkin di lain video nanti saya sebutin lagi secara detail untuk rangkuman harga-harganya ya, biar teman-teman bisa paham. Karena saya yakin video ini pasti panjang nih. Karena tadi kita mulai dari sebelum dikerjakan, terus apa namanya setelah dites, terus ini penjelasan harga terlalu panjang ya, terlalu bertele-tele. Nanti untuk berikutnya nanti kita jelaskan, buatkan video lagi. Dan juga ini lumayan berisik karena di sini banyak orang kerja ya teman-teman. Oke, mungkin videonya cukup segitu aja. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.